Happy Sunday! And welcome to IFJF Youth Sunday Service. Hai guys, balik lagi nih sama dua kece, Caitlin dan Aura yang siap menemani ibadah kalian hari ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke Praise and Worship. Tapi sebelum itu, aku mau ingetin teman-teman untuk siapkan notes untuk catat sermon hari ini ya. Oke, enjoy your service!
Spirit of the living God, come and fill me like a flood, overflowing with your grace. Let your presence fill this place. Break my heart for what breaks yours. Change my heart to be like yours. Holy Spirit, here's my life as a living sacrifice. I will sing my praises. I will lift my voice. You alone are worthy. Holy Spirit, speak to me. Holy Spirit, speak to me. My soul longs for you. My heart and flesh cry out for more of you. More of you. Spirit of the living God, come and fill me like a flood, overflowing with your grace. Let your presence fill this place. Break my heart for what breaks yours. Change my heart to be like yours. Holy Spirit, here's my life as a living sacrifice. Spirit of the living God, come and fill me like a flood, overflowing with your grace. Let your presence fill this place. Break my heart for what breaks yours. Change my heart to be like yours. Holy Spirit, here's my life as a living Holy Spirit, speak to me. Halo teman-teman Youth, Happy Sunday. Aku harap semua dari kita sehat, termasuk keluarga kalian, kakak, adik kalian, teman-teman kalian semua sehat. Sebentar lagi kita bakal dengar firman Tuhan. Jadi kita doa dulu yuk. Tuhan, terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan untuk setiap kami.
Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati supaya kami bisa mengerti apa yang akan disampaikan, supaya kami bisa menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, jadi hari ini kita bakal masih bahas satu tema yang mirip-mirip sama minggu-minggu sebelumnya. Jadi kalau teman-teman ingat ya, selama sebulan ini kita udah ngebahas tentang journey nih. Gimana kita gimana kita nge-celebrate journey kita, journey kehidupan kita gitu ya. Kita udah belajar beberapa minggu lalu gimana sih kita bisa punya fokus nggak cuma ke destinasinya aja, tapi juga sama journey-nya. Terus perlengkapan-perlengkapan apa aja yang harus kita punya gitu ya, perlengkapan senjata Allah untuk memperlengkapi kita dalam kehidupan kita, dalam journey hidup kita gitu. Terus kita juga belajar gimana cara ngebikin journey kita itu jauh lebih enjoyable gitu. Hari ini kita bakal belajar satu lagi, apa itu kita bakal sama-sama pelajarin nanti. Untuk sekarang aku mau kita semua ambil posisi yang paling nyaman. Kalian boleh duduk, boleh sambil sandaran, mungkin agak rebahan gitu, no problem. Karena sebentar lagi kita bakal bareng-bareng nih, kita bakal masuk ke satu journey, satu cerita yang seru banget. Sampai akhir kalian teman-teman ikutin semua ya. Kita bakal bayangin sama-sama bahwa kita ini mau liburan. Liburan kemana gitu ya, mungkin teman-teman mau tahu, boleh tulis di chat, coba kalian pengen liburan kemana. Kalau ada yang benar, siapa tahu nanti bisa dapat giveaway gitu. Enggak ya. Oke, jadi kita mau liburan nih, ceritanya kita mau liburan ke Lombok. Mau ngapain ke Lombok gitu ya, mungkin kalian mikir. Yang jelas bukan untuk nonton MotoGP, karena udah lewat. Kita ceritanya mau mendaki gunung nih. Gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia. Namanya Gunung Rinjani. Nah, aku nggak tahu teman-teman udah pernah dengar apa belum Gunung Rinjani ini. Tapi kalau misalnya kalian belum pernah tahu ya, buat gambaran aja nih kira-kira tuh, kalau kita udah sampai di Lombok, di Bandara Internasional Lombok, kita naik ke puncak gunungnya, terus kita turun lagi, kita bakal perlu waktu more or less itu 40 jam, teman-teman. Nah, let that sink in for a moment gitu ya. 40 jam. Itu udah lebih dari satu hari loh, itu udah lebih dari 24 jam dan yang pasti itu bukan waktu yang sebentar gitu. Jadi naik Gunung Rinjani ini takes commitment dan ini sebuah journey yang gak main-main gitu. Jadi oke, mungkin teman-teman udah gak sabar nih kita bakal sama-sama berimajinasi naik Gunung Rinjani. Oke, jadi anggapannya nih kita tuh mau naik Gunung Rinjani ini mau ngapain sih? Kita punya satu target teman-teman. Kita mau lihat sunrise di gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia. Oke, jadi itu main goal kita. Kita mau lihat sunrise. Jadi dari awal kita misalnya udah sampai di Lombok nih. Itu kurang lebih berapa lama sebelumnya sih supaya kita bisa dapetin sunrise itu. Kalau kita lihat sunrise di Lombok itu mungkin sekitar jam 6 pagi. Berarti kita udah harus ada di Lombok itu kurang lebih jam 11 siang satu hari sebelumnya. Jadi selama itu gapnya. Kita udah sampai di Lombok itu jam 11 siang, kita baru bisa sampai puncak mungkin paling cepet ya. Itu jam 5 pagi. Jadi selama itu journey-nya. Dan kita coba breakdown lebih jauh lagi ya, biar kita bisa sama-sama dengar gitu, biar kita bisa sama-sama ngerti gitu. Jadi misalnya nih dari awal kita sampai di Lombok, di Bandara Internasional Lombok gitu ya. Sebelum kita bisa mulai mendaki, kita harus ke tempatnya dulu dong, of course. Jadi kita harus ke desanya dulu. Kalau nggak salah nama desanya itu Desa Sembalun. Nah ini kurang lebih bakal memakan waktu 3 jam perjalanan. Setelah kita sampai di Lombok, kita bakal ngabisin 3 jam pertama kita, itu cuman dari bandara sampai ke desanya doang. Oke, itu udah 3 jam. Setelah sampai desanya kita ngapain? Kita mulai perjalanan kita. Jadi kayak naik gunung klasik ya. Ada pos-posnya, ada pos 1, pos 2, pos 3, dan kalau nggak salah ada satu pos lagi, pos ekstra. Dan
Dari desa ini naik sampai ke pos ekstra, itu kurang lebih kita bakal memakan waktu 6 jam, teman-teman. 6 jam lebih. Jadi kalau kita lumayan cepat, mungkin kita 6 jam. Kalau kita sama istirahat banyak, ya 6 jam lebih gitu. Tapi pos ekstra itu pun, itu bukan ujungnya gitu. Itu bukan titik tertingginya. Kita masih harus mendaki lagi selama 9,5 jam lebih, supaya kita bisa sampai di puncaknya. Nah, imagine 9,5 jam lebih ya bahkan buat mendaki, itu pun dari pos ekstra ya. Jadi dari desa, pos 1, pos 2, pos 3, 6 jam lebih, terus 9,5 jam lagi hanya untuk mendaki. Itu proses yang ribet gitu ya, lama banget rasanya. Oke, jadi kita coba pertama-tama bayangin dulu nih. Kalau kita mau lihat sunrise, besok pagi banget nih, jam 6 pagi, kita mau lihat sunrise di Gunung Rinjani. Kita udah harus tiba di Lombok tadi jam 11 siang gitu ya. Kita bayangin prosesnya 19 jam hanya untuk naik gunung ini, 19 jam. Dan selama perjalanan nih teman-teman, dari jam 11 siang tadi kita sampai di bandara gitu ya, sampai kita nanti hopefully nyampe di puncak gitu. Kalau kita selama perjalanan itu cuma fokus sama sunrise gitu, kita cuma fokus sama mau lihat sunrise, ya 19 jam perjalanan itu bakal kerasa lama banget gitu. Itu bakal kerasa menyiksa banget. 19 jam loh teman-teman, 19 jam untuk mendaki jalan kaki, itu bakal demanding banget dan bakal bikin capek banget gitu. Jadi sama halnya nih dengan hidup. Kalau kita kadang cuma fokus sama ujungnya doang, sama target yang kita mau capai, hari-hari yang kita laluin ini tuh sekarang bisa kerasa kayak forever banget gitu. Tapi untungnya kita udah sama-sama pelajarin gimana caranya kita bisa fokus sama journey-nya juga, dan gak cuma sama ujung akhirnya di 3 minggu lalu ya teman-teman, mungkin masih ingat. Oke, kita lanjut lagi. Mungkin keluar topik dikit deh. Kalau teman-teman sekolah kan pakai seragam ya. Kalau misalnya kalian pergi ke mall gitu, kalian mungkin nggak bakal pakai seragam sekolah. Mungkin kalian bakal ganti ke outfit yang lebih casual, lebih cool gitu. Sama halnya dengan naik gunung. Nggak bisa sembarangan naik gunung pakai baju apa aja gitu. Ya harus pakai baju yang tepat gitu. Kita harus punya perlengkapan yang tepat, baju yang tepat buat naik gunung. Dan bukan hanya punya ya teman-teman, tapi harus juga punya yang tepat gitu. Jadi nggak bisa sekedar bawa topi, oke bawa topi. Bawa tas, buat bawa barang gitu, oke bawa tas. Tapi ternyata topi yang dibawa topi pantai, dan tas yang dibawa ternyata tas belanja. Kan nggak masuk ya sama tujuannya kita naik gunung ini. Sama halnya dengan hidup, kita nggak bisa sekedar punya-punyaan perlengkapan yang bisa membuat kita hidup dengan lebih nyaman gitu. Kita harus punya perlengkapan yang tepat juga gitu. Dan untungnya kita udah pelajarin ini juga 2 minggu lalu, tentang gimana caranya kita nge-acquire perlengkapan senjata Allah. Kita udah belajar apa aja gitu ya, dan kita belajar gimana caranya punya itu dalam hidup kita. Oke, sekarang next lagi nih. Tadi kita udah jalan cukup lama gitu ya. Kita lanjut naik gunungnya lagi, kita lanjut, udah sampai pos ekstra, kita lanjut lagi gitu teman-teman. Perjalanan 19 jam ini, kalau teman-teman bayangin, kalau kalian nggak bisa enjoy, ini bukannya jadi liburan, ini bakal jadi event yang torturing gitu, traumatizing gitu bahkan. Ini bakal demanding banget, bakal ngedrain gitu. Kalian bukannya healing, malah kalian dibutuh healing gitu kan. Jadi bakal bikin capek banget kalau 19 jam ini nggak bisa dinikmati. Jadi kalau kita kira-kira nih bayangin kita di Gunung Rinjani, kalian bisa ngeliat kadang nih kita ngelewatin sabana, padang rumput luas gitu, indah, tenang, nggak seberapa nanjak kan, jadi jalannya enak, adem gitu ya. Tapi kadang juga ada hutan lebat yang sumuk gitu ya, panas. Kadang juga ada jalanan yang terjal, yang curam, yang
demanding banget, bikin capek banget. Dan ini juga mirip nih kalau kita bandingin sama hidup gitu, kehidupan kadang lika-likunya tuh nggak ketebak ya. Kadang kita bisa lagi ada di masa semuanya nyaman, semuanya udah ada. Ibarat kita tadi jalan di padang rumput gitu ya, semuanya tenang, jalanannya nggak nanjak, nggak turun-turun amat, hijau gitu ya, adem, air ada, rumput ada, tanaman semua ada gitu. Tapi kadang juga kita ngelewatin masa-masa di mana kita ngelewatin masa-masa yang curam banget, mendaki yang curam dan terjal banget gitu. Rasanya berat banget gitu ya, hidup kayaknya nggak bisa kemana-mana lagi selain harus mendaki gitu, harus mendaki tantangan yang ada di depan kita. Nah, kalau kita ngelewatin semua itu tanpa bisa ngebikin journey-nya itu enjoyable, ya itu bakal capek banget gitu. Untungnya, kita juga udah belajar ini nih, minggu lalu. Nah, kita udah ngomongin terus ya, kita udah ngomongin berbagai-bagai contoh yang dari gunung ini, terus di hidup kita, terus ternyata kita udah pelajarin beberapa minggu lalu. Jadi apa sebenarnya yang mau kita pelajarin nih di hari ini? Jadi, let's say kita udah nanjak cukup lama, kita udah nanjak, ternyata pace kita nanjak ini cukup cepat, teman-teman. Jadi kita bisa sampai di puncak, let's say kita sampai di puncak Gunung Rinjani jam 4 pagi. Which is 2 jam lebih awal daripada sunrise-nya gitu. Terus kalau udah sampai di puncak itu, kita mesti ngapain dong? Kita nggak bisa nanjak lagi dong, karena kita udah di titik tertinggi gitu ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain selain nunggu gitu. Nunggu nggak ngapa-ngapain karena bayangin aja di sana belum tentu ada sinyal ya. Jadi mau lihat TikTok, mau lihat Reels, belum tentu bisa juga gitu. Mau lihat pemandangan, kan masih gelap ya, belum sunrise, belum ada cahaya apa-apa. Jadi belum tentu kelihatan apa-apa juga. Nah, jadi kita mau ngapain ya sambil nunggu ya? Sambil nunggu, kita baca firman dulu. Di Roma 12, ayat 12, kita baca sama-sama. Rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. Nah, ini firman yang mendasari apa yang akan kita pelajarin habis ini. Gitu. Jadi kadang sama kayak kalau kita ngerasa nih, tadi kita naik Gunung Rinjani, udah panjang banget perjalanannya, kita udah ada di puncak, terus udah kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi selain nunggu gitu. Kita udah sampai jam 4 pagi, padahal sunrise-nya jam 6. Ya udah, kita cuma bisa nunggu gitu. Sama kayak kadang dalam hidup kita udah do our part, kita udah do our best gitu ya. Tapi udah tiba saatnya kita rasanya udah bentar banget lagi kita dapetin apa yang kita mau. Tapi ternyata kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. We cannot do nothing else but wait gitu. Nah, karena ternyata ya itu tahap selanjutnya adalah menunggu dengan sabar, dengan penuh iman, dengan penuh pengharapan, dan dengan terus berkomunikasi sama Tuhan gitu. Kita tetap berkomunikasi sama Tuhan, be constant in prayer gitu. Dan ini tentunya bukan hal yang mudah, teman-teman. Kalau mungkin kita ngebayanginnya gampang ya. Tapi anggaplah kalian udah ngerjain sesuatu, bersabar selama berbulan-bulan mungkin, bertahun-tahun mungkin. Terus ketika kalian udah mau dapat banget, ternyata harus nunggu lagi. Kan kadang tuh gergetan gitu. Kadang kita udah di depan mata nih kayaknya, tapi harus nunggu. Jadi gergetan gitu. Nah, jadi ini bukan hal yang mudah gitu kalau kita lihat bener-bener. Oke, balik lagi ke ceritanya. Tadi kita udah sampai di Gunung Rinjani, udah mendaki 19 jam sampai di puncak. Kita sampai 2 jam lebih awal daripada sunrise. Kita nggak bisa lihat TikTok, kita nggak bisa lihat Reels, jadi kita cuma bisa nunggu minute by minute, rasanya lama banget. Terus begitu rasanya udah 2 jam nih, kita cek jam. Wah, nggak ada jam. Tapi kita cek jam, ternyata baru 30 menit. Lama banget gitu. Rasanya udah 2 jam, ternyata baru 30 menit yang lewat. Aduh, lama banget ya, mau ngapain lagi gitu kan. Ya nunggu gitu. Kita nunggu, kan nggak seberapa kelihatan apa-apa ya. Terus kita ngerasain nih teman-teman, bayangin. Udaranya makin lama makin dingin. Kok aneh ya, makin dingin.
Terus satu ketika tiba-tiba kerasa nih tes di pipi kita, ada satu tetes air. Bingung dong, dari mana ya tetes air ya? Kan kita udah di titik tertinggi tuh, di daerah itu. Nggak ada genteng lagi di atas kita. Nggak ada talang air atau apapun. Kok tiba-tiba netes air gitu ya? Oke, minute by minute. Lanjut lagi, mungkin 5 menit kemudian jatuh lagi nih, tetes kedua. Di pipi sebelah kiri. Waduh, netes lagi nih gitu ya. Terus nggak lama makin banyak tetesan air hujan ternyata. Before you know it, ternyata hujan. Dan mungkin teman-teman tahu, mungkin teman-teman nggak tahu, tapi aku kasih tahu aja bahwa kalau hujan itu bisa jadi bad news. Kalau goal kita tadi awalnya mau lihat sunrise, terus ternyata hujan, itu bisa jadi bad news gitu. Karena kalau hujan berarti ada awannya, kalau ada awannya berarti kemungkinan sunrise-nya ketutupan. Ya, jadi sedih banget ya, kayaknya gregetan banget nih. Kita udah nunggu, yang kerasanya lama banget, ternyata cuma 30 menit, abis itu hujan. Jadi kayak, loh, gimana nih? Kayak kita nggak dapetin apa yang kita pengenin dari awal jatuhnya. Jadi kayak gregetan banget ya. Sama halnya mungkin dalam hidup nih, sedih banget. Tapi kenyataannya emang gitu teman-teman. Ada beberapa hal dalam hidup yang kadang kita udah perjuangin banget, kita udah tunggu banget dengan sabar gitu ya, kita keluarin semua tenaga kita, hati kita, waktu kita buat hal itu, kita abis itu udah tunggu dengan sabar, tapi ternyata pada akhirnya kita nggak dapet juga. Nah ini fair nggak sih? Fair nggak ya? Kayaknya kok nggak fair banget. Kita udah perjuangin segitunya, tapi nggak dapet. Sedangkan kita mungkin ngeliat nih, orang lain, mungkin teman kita, mungkin kakak atau adik kita gitu ya. Mereka nggak seberapa menginginkan hal yang kita inginkan. Mereka nggak ngapa-ngapain tuh, tapi mereka dapat gitu. Kok kayaknya mereka curang banget ya, mereka nggak ngapa-ngapain, tapi dapat. Kita yang udah do everything we can, udah nunggu, udah sabar, malah nggak dapat sama sekali gitu. Nah, kita belajar hari ini teman-teman. Kita belajar bahwa yang pertama tadi ya, bahwa terkadang Tuhan nggak langsung kasih apa yang kita minta. Sama kayak tadi kita harus nunggu ya, dari jam 4 pagi kita udah sampai nih di puncak, jam 4 harus nunggu sampai jam 6. Oke, nggak langsung dapat. Oke, kita tunggu dulu. Tapi kita juga belajar yang kedua, plot twist kehidupan gitu ya. Bahwa kadang kita udah nunggu pun belum tentu Tuhan ngasih itu ke kita. Karena aku yakin teman-teman sama-sama tahu ya bahwa Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Oke, kita tahu Tuhan tahu yang terbaik untuk kehidupan kita. Tuhan tahu apa yang kita perlu, bukan cuma apa yang kita pengen gitu ya. Tapi sama kayak tadi misalnya kita udah nunggu lama banget, udah rasanya udah 2 jam, ternyata baru setengah jam, terus habis itu hujan gitu. Nah, kita belajar bahwa dalam hal ini kita berproses banget teman-teman. Dan dalam berproses ini kita harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kita nggak bisa cuma mengandalkan kekuatan diri kita sendiri gitu. Nah, lanjut lagi ke ceritanya. Tadi kita tunggu nih hujan ya. Tadi jam 4:30 hujan. Kita tunggu lagi. Siapa tahu hujannya reda gitu. Kita masih bisa lihat sunrise. Kita tunggu sampai jam 6. Ternyata meskipun hujannya mungkin sedikit reda, tapi ya itu tadi masih mendung. Jadi kita nggak tetap nggak dapat sunrise-nya, dan kita sampai akhirnya udah cukup siang gitu ya. Kita udah harus balik lagi turun ke bawah karena kalau kita bayangin teman-teman lagi di atas gunung, mendakinya itu lama, turunnya mungkin nggak seberapa lama, bisa jadi lebih lama. Tapi itu juga ada batasan waktunya teman-teman, karena kalau kita terlalu siang turunnya, bisa jadi waktu kita nanti di tengah-tengah jalan udah terlanjur gelap. Nah, jadi kita kan nggak mau turun dan udah sore gitu, udah gelap gitu kan nggak mau ya. Jadi kita harus segera turun juga. Dan mungkin waktu turun itu kita sambil masih mikir gitu, kok kayaknya nggak fair ya. Kita udah rasanya lancar banget kok. Kemarin waktu pesen tiket, kayaknya Tuhan ngizinin loh. Kita pesen tiket ke Lombok, Tuhan ngizinin.
kita juga sampai ke desanya, naik pos 1, 2, 3, rasanya lancar-lancar aja, Tuhan ngasih perlindungan buat kita. Terus sampai udah di puncak, kenapa kok tiba-tiba nggak dikasih ya lihat sunrise itu kan? Kadang mungkin kita mikir gitu dalam hidup ya. Kayaknya kemarin lancar-lancar aja, kayaknya udah ada lampu hijau jelas banget dari Tuhan, tapi ternyata kenapa nggak dapat juga gitu kan? Dari kisah naik gunung ini, in the end kita bakal belajar, kita bakal sama-sama ngerti, oh akhirnya kita ngerti nih, ternyata waktu turun gunungnya itu ternyata karena mendung ya, nggak panas. Cuacanya nggak panas, jadi kita bisa turun sambil ngeliat pemandangan yang indah banget di depan kita tanpa kepanasan. Dan satu hal yang lebih penting lagi, kita ternyata jadi sadar selama 40 jam kita naik dan turun lagi, itu kita ternyata berhasil bonding gitu ya, kita berhasil punya quality time yang bagus banget sama siapapun yang mendaki bareng kita. Mungkin kita mendaki sama keluarga, mungkin kita mendaki sama teman-teman kita, atau mungkin sama complete strangers gitu ya. Tapi kita jadi saling kenal, lebih kenal lagi, dan kita jadi kenal, oh mereka orangnya kayak gini ternyata. Dan most importantly, kalian juga jadi lebih kenal diri kalian kan. Oh ternyata bisa ya naik gunung gitu, ternyata cukup kuat juga gitu. Kirain bakal pingsan tengah jalan, oh ternyata enggak, ternyata turun dengan selamat. Keren juga ya gitu. Jadi ada trade off yang mungkin kita nggak lihat sunrise sih, ya oke, tapi ternyata nggak lihat sunrise ternyata not so bad after all, karena kita belajar jauh lebih banyak hal lagi yang kita dapetin gitu dari sekedar sunrise. Nah, sama kayak dalam hidup, waktu kita udah sampai ujungnya nanti, mungkin kita nggak dapet apa yang kita targetin sekarang. Mungkin kita nggak dapet apa yang kita pengenin banget waktu kita masih muda ini ya. Tapi satu hal yang bisa kita dapat adalah relationship yang jauh lebih erat sama Tuhan daripada relationship yang di masa-masa sebelumnya gitu. Jadi ini sesuatu yang sangat berharga banget teman-teman. Believe me, relationship yang erat sama Tuhan itu adalah hal yang jauh lebih berharga daripada target apapun yang kalian punya dalam hidup kalian. Relationship sama Tuhan yang erat itu jauh lebih berharga, jauh lebih tinggi nilainya daripada kesuksesan apapun itu yang kalian tentuin waktu kalian masih muda sekarang ini. Dan ketika kita punya relationship yang dalam sama Tuhan, terus kita setiap kita berproses kita mengandalkan Tuhan, kita berkomunikasi sama Tuhan, kita doa terus gitu ya, kita menyerahkan semuanya pada Tuhan, dan kita akhirnya sampai di ujung journey kita dengan relationship yang dalam sama Tuhan, aku rasa itu adalah hal yang jauh lebih indah daripada target apapun yang bisa kita pasang gitu ya dalam hidup kita. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena kami boleh bersama-sama belajar dari kisah mendaki Gunung Rinjani. Kami boleh belajar bahwa terkadang ada hal-hal yang harus kami tunggu dengan sabar Tuhan. Bahkan juga ada hal-hal yang mungkin belum tentu kami butuh, belum tentu kami perlu, tapi kami percaya Tuhan, kami mau belajar percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang tahu segala keperluan dan kebutuhan kami Tuhan. Engkau yang mengenal setiap kami dan mengenal kami dengan sangat baik, bahkan lebih dari diri kami mengenali kami sendiri Tuhan. Bantu kami untuk kami bisa selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap proses kehidupan kami. Bantu kami menyadari Tuhan bahwa Tuhanlah yang mengenali kami masing-masing lebih dari kami mengenali diri kami sendiri Tuhan. Dan bantu kami juga untuk bisa selalu mengandalkan Tuhan supaya kami bisa lebih kenal lagi sama Tuhan dalam kehidupan kami secara pribadi Tuhan. Dan kalau sebentar kami mau melanjutkan aktivitas kami, Engkau yang sertai kami Tuhan dengan kesehatan, Engkau sertai keluarga kami, kakak, adik, teman-teman kami semua Tuhan, sampai minggu depan kami boleh bertemu lagi bersama-sama dengan teman youth di ibadah youth hari Minggu. Tuhan terima kasih Tuhan untuk semuanya, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya.
Amin. Bye-bye. Hai everyone, balik lagi nih sama kita berdua di sini. Yap, seperti biasa kita mau ngingetin teman-teman untuk yuk join iCare. Karena di iCare ini kita akan dapat banyak sekali manfaat. Nah, manfaatnya apa aja nih, Rel? Nah, di iCare ini kita bisa dapat teman-teman yang baik dan juga kita bisa dapat teman-teman yang bisa mensupport kita untuk berkembang dalam iman. Oh, jadi langsung aja ya kalian yang mau ikut bisa DM ke Instagram kita. Nah, announcement yang selanjutnya nih, Kay. Kira-kira tentang apa nih, Kay? Announcement selanjutnya yaitu aku mau ngingetin teman-teman untuk tetap dapat memberikan persembahan maupun persepuluhan kalian dengan lewat QR Code yang ada di layar kalian saat ini, atau kalian juga bisa transfer ke nomor rekening yang ada di description box. Nah, aku juga mau ngucapin selamat buat teman-teman yang sudah ikut Covenant. Congratulations to you guys! Nah, informasi yang terakhir dan yang paling spesial nih. Apa kira-kira nih? Udah Penasaran kepo? gak nih? Yes. Udah penasaran banget nih. Ya, jadi mulai tanggal 3 April, Youth sudah akan membuka ibadah onsite loh. Jadi kita bisa ibadah bareng teman-teman lagi. Wah, gak sabar banget ya akhirnya bisa ketemu temen. Tapi daftarnya gimana nih, Rel? Nah, cara daftarnya mudah banget. Pastikan teman-teman sudah mendownload aplikasi IFGF Semarang. Setelah kalian punya aplikasinya, silahkan registrasi terlebih dahulu atau buat teman-teman yang sudah memiliki ID, silahkan login. Nah, lalu teman-teman bisa ke halaman depan pada menu home ada bagian tertuliskan Teens. Klik Teens dan pilih Join Youth Service Now. Daftarkan diri teman-teman dengan pilih nama teman-teman pada menu Participant. Pilih Youth Super Sunday lalu klik Submit. Nah, mudah banget kan cara daftarnya? Jangan lupa ya untuk daftarkan diri teman-teman setiap hari Jumat jam 12 siang. Jika ada pertanyaan, boleh hubungi Instagram kita atau kalian bisa hubungi Cik Samantha. Okay, I think that's all from us today. Have a blessed Sunday and see you next week! You lead the way, got you right beside me. In your love, I'm complete. There's nothing like living with you. This life you created, I choose. See the sun now bursting through the clouds, black and white, turn to color all around. All is new in the Savior I have found. Oh, this is living now. This is living now. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me soar. God, your freedom is an open door. You are everything, one and more. Maybe I ain't really know what living is. Is it love? If it was, am I living it? Do I live in it? So astounding. Love is an ocean, you can drown me. The sweet embrace, the lovely taste, I taste and see. I'm under grace, the place to be. It means I'll never need an umbrella. I'm cool in the cold, in the hot weather. Whether or never I ever understand, I'm a man in the hands of great plans. I stand with faith there in a life I never known to touch. And still I saw my clutch, but I'm like, what's the dream of? What's the hope in? What's the doubt for? Live to no end. This is living. The life I've been given's a gift. If I'ma live it, I'ma live it today.